Halo mahasiswa sekalian, berjumpa lagi dengan saya Dwi Pratiwulandari pada mata kuliah Kepariwisataan. Baiklah mahasiswa sekalian, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang industri pariwisata dan produknya. Mendengar kata industri, pasti yang kita bayangkan adalah bangunan dengan cerobong asap di atasnya. Namun, apabila kita membahas tentang industri pariwisata, makna industri sesungguhnya dalam industri pariwisata tidaklah sama. Sebelum kita memasuki apa itu pengertian industri pariwisata, terlebih dahulu kita pahami pengertian industri itu sendiri. Industri adalah suatu aktivitas di mana pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan baku menjadi bahan setengah jadi, sehingga barang setengah jadi tadi menjadi barang jadi dan akhirnya menjadi barang yang bermutu tinggi. Itu pengertian industri, kegiatan industri pada umumnya. Industri pada umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu industri primary, industri secondary, dan industri tersier. Nah, pariwisata termasuk ke dalam bagian industri tersier. Baiklah mahasiswa sekalian, apa itu pengertian industri pariwisata? Pengertian industri pariwisata dapat diartikan ke dalam beberapa pengertian. Salah satunya menurut seorang expert, yakni R.S. Damaryadi. Menurut R.S. Damaryadi, industri pariwisata adalah rangkuman berbagai macam bidang usaha yang secara bersama-sama menghasilkan produk-produk maupun jasa yang nantinya baik secara langsung maupun tidak langsung akan dibutuhkan wisatawan selama perjalanannya. Sedangkan menurut Undang-Undang tentang Kepariwisataan, kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam menghasilkan barang dan atau jasa bagi kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Baiklah mahasiswa, itulah pengertian industri pariwisata dan produknya. Dari pengertian industri pariwisata, dapat kita lihat bahwa industri pariwisata sendiri berperan dalam mempersiapkan kebutuhan wisatawan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari wisatawan pertama berangkat dari tempat asalnya atau place of origin, kemudian wisatawan sampai di objek wisata, wisatawan membutuhkan transportasi lokal, membutuhkan penginapan, membutuhkan sarana makanan dan minuman, kemudian berkunjung ke objek wisata, membutuhkan pelayanan di objek wisata. Selanjutnya, wisatawan membutuhkan handicraft atau souvenir yang menjadi buah tangan saat kembali ke daerah asalnya. Kemudian, selain daripada itu, industri pariwisata juga berkaitan dengan kebutuhan wisatawan akan hiburan atau entertainment selama melakukan perjalanan wisata, sehingga sampai pada akhirnya wisatawan kembali lagi ke daerah asalnya. Industri pariwisata masih berperan dalam memberikan pelayanan untuk wisatawan dalam segi transportasi. Itu kira-kira contoh peran industri pariwisata selama perjalanan wisata. Jenis-jenis industri pariwisata dapat dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan ahli. Yang pertama adalah menurut OKAIP. Menurut OKAIP, industri pariwisata dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, travel bureau atau travel agent. Yang kedua, transportation. Yang ketiga, accommodation. Yang keempat, food and beverage. Yang kelima, local travel agent atau tour operator. Yang keenam, souvenir shop. Dan yang ketujuh, other business for tourists. Kemudian, menurut pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, usaha pariwisata dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, biro perjalanan wisata. Yang kedua, usaha daya tarik wisata. Yang ketiga,
usaha kawasan pariwisata. Yang keempat, jasa prawisata. Yang kelima, jasa transportasi wisata. Yang keenam, jasa makanan dan minuman. Yang ketujuh, perusahaan akomodasi. Yang kedelapan, entertainment. Yang kesembilan, usaha spa. Yang kesepuluh, jasa MICE. Yang kesebelas, wisata tirta. Yang kedua belas, jasa informasi pariwisata. Yang ke-13, jasa konsultan pariwisata. Baiklah, itu jenis usaha pariwisata menurut pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Kepariwisataan nomor 10 tahun 2009. Produk industri pariwisata yaitu segala sesuatu yang dihasilkan oleh industri pariwisata yang berupa attraction, facilities, dan accessibility untuk wisatawan selama melakukan perjalanan wisata. Nah, contohnya dari produk-produk tersebut adalah jasa yang dihasilkan oleh travel agent atau tour operator, kemudian jasa-jasa perusahaan angkutan, jasa-jasa perusahaan retail, jasa-jasa travel agent lokal, jasa-jasa transportasi lokal, objek dan daya tarik wisata, souvenir shop, serta jasa-jasa perusahaan pendukung lainnya, termasuk jasa dari perusahaan akomodasi. Adapun 3 komponen utama dari produk pariwisata terdiri dari tadi yang sudah kita sebutkan adalah attraction, accessibility, dan amenities. Nah, untuk attraction atau atraksi dapat berupa atraksi alam atau nature-made, budaya atau culture, maupun buatan atau man-made. Kemudian untuk aksesibilitas dibagi atas udara, laut, dan darat. Untuk aksesibilitas udara, misalnya pesawat, jet pribadi, helikopter, maupun balon udara. Untuk aksesibilitas laut, terdiri dari kapal feri, kapal penumpang, cruise, boat, dan lain sebagainya. Untuk aksesibilitas darat, terdiri dari bus pariwisata, transportasi lokal, transportasi tradisional, baik transportasi roda 4, roda 2, dan sebagainya. Kemudian untuk amenitas, yaitu berupa prasarana umum seperti listrik, air, pengelolaan limbah. Kemudian untuk fasilitas umum terdiri dari perbankan, parkir, jasa toilet, rumah sakit, dan polisi pariwisata. Masih dalam amenitas, selanjutnya fasilitas pariwisata. Fasilitas pariwisata terdiri atas akomodasi, restoran, tourism information center, papan informasi, dan souvenir. Itulah 3 komponen utama produk pariwisata. Baiklah, mahasiswa sekalian, sekian penjelasan tentang materi hari ini mengenai produk industri pariwisata. Semoga mahasiswa sekalian dapat memahami materi yang telah dijelaskan. Tetap jaga kesehatan, selamat belajar, semoga sukses. Sampai jumpa.